Bab 2. Membatalkan pertunangan. Ye Fen memandangi rumah keluarga Su dan kagum. Arsitektur bergaya Cina sederhana dan menampakkan pesona tahun-tahun. Dikelilingi oleh pegunungan dan sungai, serta dihiasi dengan pavilion, seperti naga yang sedang berjongkok. Biro permainan air Panlong. Ada ahlinya di keluarga Su, tidak heran berkahnya bertahan lama. Memasukkan tangannya ke dalam saku, Ye Fen dengan santai datang ke pintu dan hendak masuk. Dua petugas keamanan berseragam berdiri di depannya. Satu di kiri dan satu lagi di kanan. Tuan, untuk apa Anda di sini? Mata pengawal itu tampak waspada terhadap pencuri. Ye Fen berkata dengan sopan. Saya mencari Tuan Su untuk memenuhi pertunangan saya dengan Surwok Su. Tolong laporkan sebentar. Kedua penjaga keamanan itu memandang Ye Fen dari atas ke bawah seolah-olah mereka sedang melihat orang bodoh. Kamu bilang kamu bertunangan dengan nona tertua kita. Apa statusmu? Bahkan membual tidak membuat konsep. Orang desa, keluar dari sini, keluar dari sini. Aku tidak punya waktu untuk bicara kepadamu. Ye Fen mengerutkan kening, tapi dia masih menahan diri dan berkata, kamu hanya perlu melaporkannya. Tuan Su akan membuat keputusannya sendiri. Kedua penjaga keamanan itu berkata dengan tidak sabar. Berapa level Anda? Apakah orang seperti Anda ini diperbolehkan bertemu dengan Tuan Su? Keluar dari sini sebelum aku marah. Su Family Manor bukanlah sesuatu yang layak dimasuki oleh orang desa sepertimu. Ye Fen juga kehilangan kesabarannya saat ini dan langsung berteriak. Surwok Su, aku di sini untuk menikah denganmu. Kedua satpam itu tiba-tiba menjadi marah. Jika masalah ini sampai ke telinga Surwok Su, saya khawatir mereka tidak akan bisa makan dan hanya berjalan-jalan. Potong dia! Dua tongkat polisi mengenai Ye Fen, satu di kiri dan satu lagi di kanan. Dalam sekejap, kedua pengawal itu terjatuh ke tanah sambil menutupi tangan mereka dan meratap kesakitan. Pengawal di kejauhan dengan cepat menekan interkom saat melihat ini. Ada gangguan di pintu, OVO. Setelah melapor, dia bergegas keluar. Lebih dari selusin penjaga keamanan datang dari berbagai penjuru dan mengepung Ye Fen. Sayangnya akhir cerita mereka sama dengan dua penjaga keamanan asli, dan tiba-tiba terdengar tangisan di pintu. Sama seperti ini, kamu masih berani menyerangku. Aku benar-benar tidak tahu siapa yang memberimu keberanian. Liang Jingru. Kamu. Pengawal itu menunjuk ke arah Mark. Jari-jarinya gemetar, dan akhirnya darahnya melonjak dan dia pingsan. Situasi di pintu segera dilaporkan kepada Tuan Su. Orang tua dari keluarga Su, Su Qingzong, mengenakan setelan tunik Tiongkok, berjalan keluar dari istana bersama dua anak perempuan dan satu laki-laki. Kedua putrinya adalah menantu perempuan Lin Yue dan cucu ipar Cantian. Pria itu adalah cucunya yang berharga, Su Yaozu. Di belakang mereka, berdiri lebih dari selusin pengawal yang lebih kuat. Ye Fen memperhatikan pinggang mereka menonjol dan berbentuk seperti senjata. Namun, Ye Fen tidak takut sama sekali. Dengan kekuatan tempurnya saat ini, tidak sulit untuk menghindari peluru dari ratusan senjata. Su Qingzhou memandangi selusin pengawal yang meratap di tanah dengan mata serius. Pengawal yang disewa oleh rumah keluarga Su mereka semuanya adalah tuan yang telah pensiun dari militer. Biasanya 3 atau 5 orang tidak bisa mendekati mereka. Tetapi mereka dikalahkan oleh seorang pemuda. Anak muda, apa niatmu membuat masalah di sini? Ye Fen tidak lagi memiliki kesan yang baik terhadap keluarga Su dan berkata dengan acuh tak acuh. Namaku Ye Fen. Aku telah diperintahkan oleh guruku untuk datang ke sini untuk memenuhi pertunanganku dengan Sun Woksu. Tapi sekarang, aku ingin membatalkan pertunangan. Membatalkan pertunangan. Semua pengawal tampak membeku. Apakah ada orang Versailles seperti Anda? Di depan Tuan Su, dia mengatakan bahwa dia ingin memutuskan pertunangan dia dengan Surwoksu, wanita tercantik di Jianghan. Aku percaya setan seperti kamu. Semua orang menunggu Tuan Su marah.
Tetapi mereka tidak menyangka bahwa Su Qingzong tidak hanya tidak marah, tetapi juga berkata dengan kegembiraan yang tak dapat disembunyikan di wajahnya. Apakah Anda benar-benar murid Ye Jantian, Ye Fen? Siapakah Ye Jantian? Itu adalah legenda kerajaan naga dan langit-langit di banyak bidang seperti kedokteran, numerologi, perjudian, dan kecakapan tempur. Eksistensi yang menutupi langit dengan satu tangan. Namun, hanya sedikit orang yang mengetahui namanya, dan Tuan Su adalah salah satunya. Ye Fen mengangkat kepalanya dan berkata, "Itu benar sekali." Tuan Su tiba-tiba tersenyum dan berkata, "Saya sudah lama mendengar dari guru Anda bahwa Anda adalah orang yang berbakat, dan sekarang hal itu benar pada pandangan pertama. Mengapa Anda tidak memberitahu saya sebelumnya ketika Anda turun gunung agar saya bisa mengatur seseorang untuk menjemputmu? Apa yang kamu lakukan sambil berdiri diam? Pergi dan bersihkan ruang perjamuan. Keluarkan Wei Shan da Hong Pao milikku yang berharga dan rendam di dalam air. Yao Zhu, telepon ayah dan adikmu dan minta mereka segera kembali. Beritahu mereka bahwa iparmu ada di sini." Sikap yang ditunjukkan oleh Tuan Su benar-benar membuat semua pengawal ketakutan. Semua orang di keluarga Su juga terkejut. Keluarga Su adalah keluarga terkenal di Hanjiang. Dan Tuan Su adalah tokoh terkemuka di dunia sastra. "Kalian orang buta, ini menantu dari keluarga Su kami. Jika ada yang berani membuat masalah lagi, keluar dari sini." Lin Yue melangkah maju dan menarik Ye Fen dan berkata, "Saya Ibu Ruoksu. Keduanya adalah saudara laki-laki dan perempuan ipar Anda. Di luar dingin, ayo masuk ke dalam dan bicara." Ye Fen bingung. Oh, apakah kamu tidak mendengar apa yang baru saja aku katakan? Saya di sini untuk membatalkan pertunangan." Menghadapi keluarga Su yang tiba-tiba antusias, Ye Fen merasa sedikit bingung. Begitu dia melangkah ke dalam rumah dengan satu kaki, ekspresi Ye Fen tiba-tiba berubah. Ada yang aneh dengan istana ini. Game bermain air panlong yang awalnya luar biasa ternoda oleh jejak kejahatan karena alasan yang tidak diketahui. Tiba-tiba terdengar suara berisik di kejauhan. Dan tiba-tiba sesosok tubuh acak-acakan keluar. Ketika Lin Yue melihat ini, ekspresinya berubah dan dia berkata, "Gawat, cepat kemari, nenek sakit." Saat mengatakan itu, dia akan melangkah maju. Melihat ini, Ye Fen mengambil langkah pertama dan mengulurkan tangannya untuk menyentuh alis sosok itu. Namun karena gerakannya yang tiba-tiba, membuat Lin Yue gagal menghentikan langkahnya dan langsung menabrak Ye Fen. Elastisitas yang luar biasa membuat tangan Ye Fen gemetar. Tapi dia dengan cepat menjadi stabil. Lin Yue menstabilkan tubuhnya dan berdiri di samping dengan wajah memerah. "Cucu menantu laki-laki, karena kamu adalah murid Ye Jantian, kamu pasti memiliki keterampilan medis yang luar biasa. Tahukah kamu penyakit apa yang diderita istriku dan apakah penyakit itu dapat disembuhkan?" Su Qingzong melangkah maju dan bertanya dengan cemas. "Tentu saja saya tahu keterampilan medis, tapi ini bukanlah penyakit, tapi kutukan pasif di tangan dan kaki." Semua orang di keluarga Su penuh keraguan. "Dikutuk? Bagaimana nenek bisa dikutuk padahal dia begitu baik?" Wajah Su Qingzong sedikit berubah ketika dia mendengar ini dan berkata, "Saat kamu menikah dengan Ruoksu, kita akan menjadi satu keluarga. Kamu harus menyelamatkan nenekmu." Ye Fen tidak banyak bicara, hanya mengulurkan tangannya ke dalam kehampaan. Kilatan cahaya kuning berkumpul menjadi mantra dan tercetak di alis nenek. Nenek yang masih sedikit galak tiba-tiba memejamkan mata dan sepertinya tertidur. "Apakah sudah baik?" Su Qingzong bertanya dengan hati-hati. Ye Fen menggelengkan kepalanya dan berkata, "Aku hanya menekannya sementara. Jika aku ingin mematahkan kutukan itu, aku harus menemukan akar kutukannya." Saat dia mengatakan itu, Ye Fen tidak lagi memperhatikan semua orang di keluarga Su, tetapi matanya bersinar dengan cahaya keemasan dan dia mulai mengejar aura jahat yang sepertinya ada di sana. Segera Ye Fen datang ke pohon willow di tepi kolam rumah keluarga Su, sedikit mengernyit, mencubit segel dengan kedua tangan, dan mengulurkan tangannya sedikit. Pecah!
Pohon willow tiba-tiba meledak, memperlihatkan boneka tembikar hitam di pohon willow, memancarkan aura jahat. Ternyata itu hantu mantong. Siapa kamu yang berani merusak hal baikku? Hantu mantong Taudo sebenarnya menghadap Yeven dan mengucapkan kata-kata manusia. Aku kakekmu, kata Yeven sambil mencubit formula ajaib dengan tangan kosong. Hantu mantong merasakan energi berkumpul di Yeven dan terkejut. Jurus petir? Kamu adalah pemimpin Gunung Longhu. Agak berpengetahuan, tapi aku tidak ada hubungannya dengan Gunung Longhu. Pergi saja dengan tenang. Yeven menyambar petir dari telapak tangannya, dan hantu mantong itu langsung hancur, dan darah mengalir dari pohon willow. Seorang lelaki tua jauh di pegunungan Myanmar Utara memuntahkan seteguk darah. Anggota keluarga Su yang datang semuanya ternganga saat melihat ini. Jika mereka tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri, mereka pasti tidak akan mempercayainya. Ketika Yeven melihat keluarga Su tiba, dia memerintahkan. Tebang pohon willow ini dan ganti dengan pohon persik, sebaiknya yang berumur lebih dari 100 tahun. Dengan cara ini, roh-roh jahat yang terkumpul selama bertahun-tahun dapat dilenyapkan secepatnya. Adapun asal-muasal hantu mantong ini, apakah keluarga Sumu telah menyinggung seseorang? Su Qingzong mengerutkan kening dan berpikir ketika mendengar ini. Bisnis keluarga Su secara alami telah menyinggung banyak orang selama bertahun-tahun. Tetapi siapa yang tahu siapa yang memiliki cara seperti itu? Tetapi dia ingin mengatur pohon persik terlebih dahulu. Setelah pengaturan dibuat, Su Qingzong bertanya dengan hati-hati. Bagaimana dengan nenekmu? Yeven tersenyum dan berkata. Akar penyebabnya telah dihilangkan dan mantranya telah dipatahkan. Saya akan memeriksanya, meresepkan beberapa resep bergizi, dan mengurusnya sebentar. Semua orang di keluarga Su senang ketika mendengar ini, dan mereka menyukai paman baru di depan mereka. Pada saat ini, sebuah mobil Lincoln besar diparkir di gerbang istana, dan Su Qilin serta Surwoksu turun dari mobil.